Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang multi channel yang kemarin sudah sempat kita bahas, ya, yang Blangkon. Jadi ini ada pertanyaan yang dari netizen, yakni bagaimana ya kalau misalnya multi channel ini, itu misalnya ada RAM yang baru, ya, memori utama baru, terus kemudian ada lagi memori utama yang bekas misalnya, tapi clock speed atau frekuensinya sama, kapasitasnya sama. Itu apakah tidak ada masalah seperti itu ya? Oh ya, ya itu yang dimaksud gini ya. Misalnya kayak quad channel gini. Kayak quad channel ini. Ya, kadang seseorang merakit terus dia hanya punya 2 memori. Betul. Nah, kemudian dia nambah 2 memori lagi. Kebetulan mungkin dia punya yang lama ya, tapi itu speknya sama. Apa ukurannya, besarnya, size-nya itu sama, bassnya sama ya, kapasitasnya itu sama. Itu apa bisa ya? Atau dia membeli second apa bisa? Seperti itu ya? Betul. Oke, jawabannya sebenarnya itu bisa ya. Tapi memang nanti ada batasan, ada merek-merek tertentu yang tidak bisa. Itu memang ada ya. Itu karena ada perbedaan sedikit teknologi yang dia nggak nge-match. Tapi kebanyakan bisa. Pertanyaan ini karena ini kayaknya terinspirasi oleh konfigurasi multiprosesor. Jadi kayak begini, sambil kita merefresh ulang ya. Saya gambarkan di sini ya. Nah, kalau saya ini motherboard, kan ada yang dia itu single prosesor ya. Kayak begini. Nah, ini mungkin nggak masalah nih. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian ada juga kan yang ini saya hapus dah, yang ini ya. Ada yang konfigurasinya dual prosesor. Jadi kayak begini nih. Nah, prosesornya ada 2 tuh di sini. Nah, ini prosesornya, kemudian memorinya sendiri-sendiri setiap prosesor. Nah, ada juga yang triple ya, dan ada yang quad ya. Saya langsung aja gabung yang quad prosesor kayak begini. Nah, prosesor ya? Ya, prosesor. Jadi ini bukan core, ini prosesor. Ini motherboardnya, ya. Nah, memorinya biasanya di sini kan. Kemudian di sini misalnya, ya oke lah di sini, nggak apa-apa ya. Biasanya kayak gitu. Nah, setiap prosesor memiliki memori. Nah, ini saya bahas prosesornya. Jadi prosesor yang konfigurasi dual prosesor ini, walaupun dia itu satu generasi dengan ini, satu generasi ya. Dan sama gitu, tahunnya semuanya sama, speknya sama. Perbedaannya hanya ini konfigurasi dual, ini single. Misalnya, ini motherboard ini, saya isi ini 2 biji. Itu nggak bisa. Karena yang ini sudah dikonfigurasikan single. Sedangkan ini dual. Jadi otomatis nggak bisa ini taruh di sini 2 biji. Itu nggak bisa. Termasuk ini saya lepas, saya pasang di sini, 1 aja. Nggak bisa. Ini saya pasangkan di sini, kemudian ini juga saya pasangkan di sini, kemudian saya pasang yang ini juga semacam ini ya, dual saya pasang di sini. Ya nggak bisa. Oh ya. Ya, ini dipasang di sini ya nggak bisa. Pokoknya dia dipertukarkan nggak bisa. Ya kenapa? Itu singkat aja kayak begini. Jadi nanti bisa dibayangkan di memori. Di memori itu enggak seperti ini. Contohnya ya, ini supaya enggak ribet ya. Ini enggak kacau, saya gabungkan gini. Misalkan ini ada chipset gitu, di sini chipsetnya gitu. Nah, ini ada pad yang nanti akan dikenal thread ya, pad ya, bus itu. Nah, ini ada pad yang terhubung ke sini nih, nanti ini. Nah, di antara 2 prosesor ini ada juga tuh padnya yang berhubungan. Nah, bayangkan ini, kalau ini ya saya gambarkan chipsetnya kayak begini kan, ini terhubung ke chipset. Ya. Nah, sudahlah. Nanti kalau ini saya pasang di sini, jadi ini saya ginikan aja supaya nanti nggak bingung ya. Nah, kayak gini, ini prosesornya yang single. Ini saya pasang di sini. Loh, kan dia hanya terhubung sini. Lah ini nggak terhubung kok. Iya. Ya, padahal di motherboardnya itu kan ini menghubungkan ini. Betul. Jadi ini ada 2 pad. Sedangkan ini cuma 1, jadi nggak bisa. Kalau ini saya ambil, dia kan 2 punya jalur nih, padnya. Saya taruh di sini, satunya ke sini, satunya kemana gitu. Betul. Ya, jadi Anda bisa bayangkan yang ini juga. Jadi ini nanti kan saling berhubungan, kemudian dia terhubung di sini chipsetnya. Nah, otomatis nggak bisa dong ditaruh di sini.
Nah, kalau ini nggak bisa ditukar-tukar. Tapi kalau memori nggak begitu. Dia nggak terhubung, satu-satunya terhubung ke sini semua kan? Ya. Ya, sehingga nggak masalah. Jadi di sini kita bisa menaruh sembarang memori. Asalkan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh teknologinya. Betul, betul. Kayak begitu. Jadi Anda menggabung-gabung sebenarnya merek yang nggak sama itu nggak apa-apa. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak gitu. Ya. Yang terpenting ini loh. Kalau ada titik-titik tertentu yang nggak bisa itu begini. Memori yang satu dia tipe ECC. Sedang satunya non ECC. Lah ini nggak bisa. Karena nanti jalur menuju ke sini itu berbeda tuh. Ya. Yang ECC itu ada tambahan jalur lagi gitu. Jadi itu nggak bisa ditaruh di sini. Jadi kalau itu sudah non ECC ya non ECC semua. Kalau motherboardnya mengendaki ECC ya ECC semua begitu. Jadi itu nggak bisa dicampur kalau itu. Ya. Kemudian faktor kelambatan yaitu cas latensi CL itu ya. Itu juga harus sama. Kalau itu nggak sama ya nggak bisa. Ya jadi ada titik-titik tertentu yang memang nggak boleh gabungkan. Kalau hanya sekedar apa namanya tadi kapasitas sama bus ya nggak masalah walaupun lain merek. Kalaupun ada yang nggak sama itu sedikit sekali kok yang kayak begitu. Termasuk clock speed yang nggak sama? Nggak apa-apa. Dan ikut yang rendah kayak cerita. Iya kayak gitu. Tapi memang untuk yang kuat channel ke atas itu direkomendasikan sama gitu. Sama clock speednya. Rekomendasinya ya. Rekomendasi dari perusahaannya selalu seperti itu gitu. Nah, jadi ini tadi jawaban tadi itu kayak begitu ya. Jadi pertanyaan itu mungkin terinspirasi oleh ini ya. Iya, karena CPU beda-beda, beda teknologi dual, single dan trip apa namanya ini? Iya. Triple ya. Ya, yang ini kuat ya. Iya, kuat. Iya, kan beda. Beda kuat. Kuat single dan yang dual tuh. Dual, iya. Jadi yang beda kan desainnya. Betul. Kalau di sini desain memorinya kan sama. Sama-sama 64 bit semua, jadi nggak masalah gitu. Dan kalau misalnya kita beli di toko misalnya ya. Kita nggak perlu bilang, saya mau beli RAM untuk dual channel atau mau beli RAM untuk kuat channel gitu, nggak usah ya? Nggak usah. Ya sudah, beli aja, biasanya kan sepasang tuh. Kalau mau kuat channel ya, beli 2 pasang, karena satu bungkus isinya 2. Ya kalau baru, memang gitu. Jadi saya beli 2, akhirnya kan 2 kan sudah 4. Oh betul. Ya. Kalau misalnya pakai yang 6 channel, ya beli 3 kan gitu ya. 3 paket. 3 paket, ya nggak masalah kan. Nggak masalah. Jadi ingat, teknologi multi channel itu bukan berada pada memorinya, tapi berada pada memori controller. Betul. Yang ada di prosesor itu. Betul. Nah, kalau ini kan bukan di memorinya. Kalau ini kan teknologinya itu ada di dua-duanya. Yaitu di prosesornya dan di motherboardnya. Di situ, jadi dia ada di situ. Jadi walaupun motherboardnya cocok, tapi kalau ininya nggak cocok kan nggak bisa. Nah kalau ini kan nggak pada memorinya kayak begitu. Tapi nanti tentu sih kalau Anda ngomong yang DDR5 itu berbeda lagi tuh, ya. Karena DDR5 itu 1 biji bisa dual channel loh. Yang DDR5 itu settingnya kayak begitu. Jadi yang kita omongkan itu adalah yang DDR hingga DDR4 itu tadi. Iya. Ya. Oke, mungkin itu saja ya yang ya. Kalau tadi katanya ada yang diomongkan mengenai laptop itu tadi. Oh iya, laptop. Iya. Iya bener. Laptop ini ada yang tanya juga ya. Iya. Jadi apakah kuat channel ini juga diterapkan di PC laptop ya? Oh ya. Begini ya. Iya. Kalau mungkin orang akan berpikir kayaknya iya, begitu ya. Tapi kan tinggal nambahin slot memori ya. Slotnya, ya. Namun sekarang ada jawaban yang mungkin lebih pas ya. Saya pernah ngecek itu di prosesornya. Jadi di situ saya lihat mulai dari yang generasi awal sampai generasi yang 14 ya. Generasi ke-14 ini
termasuk yang Core Ultra itu. Kemudian ada yang Core 7, Core 3, bukan Core I loh, ya. Core 7, Core 3, Core 5 dan sebagainya itu. Saya lihat itu di prosesornya ada persyaratan di situ itu ya, disebutkan mendukung dual channel. Artinya dia tidak lebih dari itu. Jadi di sini percuma juga kalau itu prosesornya hanya dual channel. Kalau kita itu nambahin slot juga sama aja, dia hanya mendukung dual channel kok. Ya. Jadi jawaban yang lebih tepat kayaknya itu, yaitu kita melihat di prosesornya. Ya, prosesor dukungannya dual channel. Makanya di sini laptop semuanya itu dukungannya ya maksimal dual channel itu. Dan ini menjadi acuan ya, menjadi bukan acuan utama tapi salah satu, nanti penyebabnya banyak. Salah satu yang mengakibatkan yang namanya laptop itu kemampuannya di bawah desktop. Oh ya, terbatas. Ya, terbatas. Ini hanya salah satu. Bukan ini acuan utama, enggak. Masih ada puluhan perbedaan, begitu ya. Di mana selalu yang di laptop itu fiturnya lebih rendah. Ya, itu salah satu penyebab ya, supaya nanti juga bisa dipakai sebagai dasar. Kita mengenalkan ini dari sisi ini saja sudah ada perbedaan. Jadi dari CPU-nya yang sudah tidak mendukung quad channel ya, yang iya. Hanya dual channel aja. Makanya terus slotnya di laptop juga rata-rata hanya 2 maksimal. Tidak ada yang 4, ini 2, tidak ada, jarang. Nah, ada mungkin ya. Iya, ada lagi sekarang. Gimana ya? AIO, all in one. Oh, all in one. Nah, ya. Jadi all in one itu apapun juga dia ada kan, all in one yang gaming ya. Ya. Itu ada dipakai. Oh ini udah bagus, nggak usah pakai gini. Tetap saja nanti kalah dengan yang kelas desktop normal yang bukan AIO, bukan all in one. Karena nanti all in one mau nggak mau kan dia terbatas tuh, ya pengembangannya itu tebalnya dan sebagainya. Coba aja lihat di all in one. Ada loh yang pakai memorinya tuh miliknya laptop. Ya, benar. Yang dipakai kayak gitu lah. Memori laptop itu juga kemampuannya di bawah ya. Jadi speknya itu di bawah yang apa namanya desktop. Yang long dim ya, yang itu. Jadi itu kemampuannya di bawah itu. Nah, lagi pula sekarang kalau kayak gitu mungkin nggak ada sampai 6 channel gitu. Iya, cukup. Ya. Jadi di sini nih juga salah satu titik acuan ya. Jadi ya kecuali kalau Anda ingin ringkas ya silahkan ya. Coba kalau kita itu bukan bicara pada produk tapi kita bicara teoretik. Betul. Ya. Jadi kenyataan di dalamnya itu bagaimana? Tidak asal ngomong, "Wah, ini pasti bagus," begini enggak. Jadi pemirsa itu bisa paham kalau saya mau main game itu lebih baik mana begitu. Silahkan perhitungkan aja. Kalau pengen praktisnya ya dia ya yang all in one. Tapi kalau ingin kemampuan upgradable yang kayak begitu ya mau nggak mau pakai yang desktop. Jadi ya. Konsep miniaturisasi iya berpengaruh. Iya. Karena tidak mungkin yang sesuatu yang terbatas di-up-kan kan. Iya, gitu. Betul. Jadi semuanya dikurangi. Oke. Iya. Wah, komplit sekali nih yang pembahasan multi channel sampai apa yang sampai detik ini ya. Oke, itu saja mungkin ya. Ya, sementara itu. Di sesi berikutnya.